Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya dari kelas biologi F. Di sini saya akan membacakan niat sholat fardu, kemudian sholat jamak takdim dan takhir, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat mayat, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah dan tahajud, hajat, istikharah, kemudian sholat tarawih dan witir, dan yang terakhir itu sholat duha. Nah, yang pertama itu sholat fardu. Jadi saya akan memilih salah satu sholat fardu. Saya akan bacakan niat dari salah satu sholat fardu, yaitu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli farados subahi rokataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian doa setelah usai sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi suqaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua itu niat sholat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri rokataini qasran majmu'an lillahil asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri rokataini qasran majmuman illal asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Yang pertama itu Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan li Idul Adha rokataini imaman lillahi ta'ala. Kemudian sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan li Idul Fitri rokataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin faradha lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah qobliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duhri rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian sunnah ba'diyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duhri rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahajudi rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharah rokataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tarawehi rokataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sholat witirnya itu 1 rakaat, maka bacaannya seperti ini. Usolli sunnatan minal witri rokataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata duha rokataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang zabihah atau penyembelihan. Jadi penyembelihan yang saya pilih yaitu penyembelihan ayam, yaitu hewan ayam.
doa niat untuk penyembelihan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kemudian tata caranya, yang pertama posisikan ayam ke arah kiblat, kemudian sembelih pada pangkal leher dan putuskan saluran pernafasan, kemudian saluran makan dan 2 urat leher dengan sesekali sayatan. Dengan sekali sayatan tanpa mengulangi atau mengangkat pisaunya. Kemudian yang kedua itu jangan sampai memutuskan tulang leher dan biarkan darah terkucur. Jadi diposisikan ayamnya itu untuk diangkat supaya darahnya bisa mudah untuk dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu pisau harus tajam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh, yaitu dengan tata caranya. Yang pertama itu tentang tata cara umroh. Yang pertama itu membersihkan badan atau membersihkan diri dengan mandi junub. Yang kedua itu menggunakan pakaian atau ihram dan niat dari mikot. Kemudian membaca talbiyah selama perjalanan menuju ke Mekah. Kemudian yang keempat ini masuk ke Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad. Kemudian yang kelima ini kita tawaf selama atau sebanyak 7 kali. Kemudian selanjutnya itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya setelah kita sholat, kita akan beristirahat dan meminum air zam-zam. Setelah kita beristirahat, selanjutnya melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir itu bertahalul sampai selesai. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata cara haji. Yang pertama itu kita membaca niat haji. Niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian sebelum tanggal 8 Zulhijjah melakukan tawaf di Masjidil Haram. Kemudian melakukan ihram atau melakukan mandi junub, kemudian memakai wewangian dan memakai pakaian ihram sambil bertalbiyah. Kemudian selanjutnya itu berangkat menuju Mina sampai tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu pergi ke Padang Arafah untuk wukuf di tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Jadi dari fajar tanggal 9 sampai fajar tanggal 10. Kemudian di tanggal 9-nya itu di tanggal 9 Zulhijjah malam melaksanakan atau menuju ke Musdalifah untuk mabit dan mengambil batu atau kerikil untuk lempar jumroh. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah ini melempar jumroh selama atau sebanyak 7 kali ke jumroh Aqobah dan mencukur sebagian rambut atau tahayul, melaksanakan tahayul. Jika mengambil nafar di awal, maka dilanjut ke Masjidil Haram untuk tawaf akhir haji. Namun jika mengambil nafar di akhir, maka akan tetap di Mina dan lanjut lempar jumroh sambungan, yaitu jumroh ula dan jumroh wusta. Kemudian pada tanggal 11 Zulhijjah lempar jumroh ula di Tugu 1, Tugu 2 dan Tugu 3. Kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah lempar jumroh wusta di Tugu 1, 2 dan 3.
Nah, setelah itu kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada.